Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan mengadakan sebuah podcast. Saya akan mengundang sebuah ustadz yang sangat kondang, yang tentunya yang sering malang melintang di sebuah panggung syiar Islam. Kita akan panggilkan sebuah sosok ustadz yang masih muda, masih ganteng ini. Ya, Bapak Ustadz silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa ngopi kan? Ngopi dulu Iya, ngopi dulu dong kita ya. ngopi nih. Gitu dong. Biar Ngopi dulu teman-teman. enggak kepalanya enggak berasap. Baik, gimana Kang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah begini Pak Ustadz, saya kan sering bikin video, ngupload video Pak Ustadz ceramah. Kadang ada komentar, di komentar video Pak Ustadz ada yang menanyakan, itu Ki Krana itu sebenarnya Ustadz Singgi atau siapa sih? Ya, saya jawab aja, ya masih Ustadz Singgi, karena kalau nama panggungnya dipanggilnya Ki Kelana gitu. Ada yang Ki Kelana Irama gitu. Mohon Pak Ustadz untuk diterangkan secara detail biar nggak ada unek-unek lagi di penonton setia kita gitu. Oke, siap. Diterangkan, kalau diterangkan tinggal nyari lampu Kang. Terang jadi. Baik, terima kasih buat Kang Ayah Wae yang sudah mengundang saya untuk kita bicara santai. Santai sambil ngopi. Jadi sambil santai aja ya. Nggak usah terlalu serius, karena yang terlalu serius itu namanya nggak normal kan. Bener nggak? Apalagi yang tegang-tegang. Yang enak itu kan bisa tegang, bisa Serius. bisa kendor. Ya, bisa tegang, bisa kendor. Kalau kendor terus juga nggak normal, tegang terus juga Nggak nggak normal. normal. Jadi tegang kendor, tegang kendor. Intinya kalau kata penyanyi PT Vera yang Betul. sedang saja. Oh, Peti Vera yang sedang-sedang saja. Terus gimana Pak Ustadz? Bisa jelaskan? Peti Vera. Karena ada komentar di video Pak Ustadz yang diupload di channel saya. Ada yang menanyakan, Ustadz Singgi itu sekarang panggil Kelana ya gitu, atau gimana, apa udah berubah nama gitu. Ya. Dipanggil Ki Kelana. Oke. Baik Kang ya, sebelumnya mungkin saya sapa dulu ya teman-teman yang di sana. Ya. Para jamaah, para kaum muslimin, para remaja-remaja milenial, para ya anak-anak gaul semua, salam semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Amin. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu melindungi kita. Dan mudah-mudahan yang jomblo cepat dapat jodoh. Amin. Yang belum nikah Cepat dapat nikah, ya bisa nikah. nikah lagi juga. Yang udah nikah lagi. Jangan Ya, cukup bisa satu. perang. Cukup satu kan? Satu. Atu di sini, atu di mana? Atu di mana? Yang sama, yang nomor satu itu banyak. Bisa satu di Depok, satu di Jakarta, satu di Bogor. Nah, yang penting jangan satu di lubang buaya, nggak boleh kan? Iya. Bisa dicaplok. Saya caplok sama buaya. Baik, Kang. Kalau bicara dakwah ya, sebenarnya dakwah itu memang setiap manusia diperintahkan untuk dakwah. Seperti Akang ini dakwah Kang. Iya. Jadi Akang bikin channel, bikin podcast, bikin YouTube, mengupload tentang pengajian, itu dakwah. Nah itu bahkan pahalanya itu bisa pahala yang terus mengalir. Ya, amin Pak Ustadz. Menjadi amal jariah gitu. Apalagi setiap ustadz-ustadz yang di-upload ya kan, mereka merasa senang. Ya. Syiarnya segala macam ya kan. Nah, jadi itu mengandung pahala. Sebenarnya mengambil pahala itu banyak ya, dengan cara dakwah, dengan cara membuat konten itu pun bisa dalam dunia dakwah.
Jadi setiap kita memang ya diwajibkan untuk dakwah. Iya. Ya walaupun hanya satu huruf. Walaupun hanya satu huruf. Ya kalau 1000 huruf kecapean Kang. Walaupun satu huruf. Jadi siapapun bisa dakwah. Nah, saya pribadi terjun dalam dunia dakwah itu sejak berusia waktu itu usia saya 8 tahun. 8 tahun Jadi 8 masih tahun SD itu itu ya? masih SD. 8 tahun itu udah mulai. Nah, pas mulai lomba itu saya menampil di MI dulu ya, MI Nurul Huda dulu di Cipayung. Usia saya itu sekitar 13 tahun. Nah, 13 tahun itu saya sudah mendapatkan satu penghargaan dari seorang sosok guru saya. Salah satunya almarhum Abuya Al-Maghfurlah, Abuya Kiai Haji Burhanuddin Marzuki. Nah, beliau adalah guru saya yang pernah menghadiahkan saya sorban. Sampai saya dikalungin sorban tersebut, ternyata beliau itu merasa senang ya. Ngomong-ngomong nih sorbannya masih ada? Sorban itu masih ada. Tapi nggak Nggak valid kan? Nggak berani saya pakai. Nggak valid. Hah? Nggak valid. Nggak valid maksudnya. Nah, kalau orang Sunda bilang kan ada lagunya. Apa tuh? Akang Haji sorban valid. Oh iya kan main. Valid naka. Iya, Akang nomor-nomornya. Pundu. Masya Allah, indah banget suaranya. Ini mirip nomor-nomornya mirip kayak Dul Sumbang kan. Alhamdulillah. Apa Masih Sumbangnya satu aja dulu ya nggak ada. Sumbangnya dulunya aja. Dulnya aja. Dul apa? Dul Latif. Ya, di samping rokok nggak apa-apa. Iya, yang merokok. Kebetulan saya bukan seorang ahli hisab ya, jadi nggak bisa merokok gitu. Ya, merokok. Makanya orang kalau merokok itu ya penyakitnya satu Pak. Apa? Paru-paru. Bukan itu. Kalau yang nggak ngerokok, rupa-rupa. Ya, Bercanda. Kalau kita bicara sama Pak Ustadz, teman-teman bisa ngeles itu seperti bajai. Kayak bajai. Gimana sih Pak Ustadz? Lanjut Gimana? ya. Jadi Awalnya tuh. menitik karir dari Karir. kecil sampai sekarang gimana ceritanya? Akhirnya mulai dari situ saya Biar- mukim di pesantren pondok ya. Iya. Kalau di santri itu ya mondok kan lah. Yang mondok kita mulai belajar dari yang ya Safinatun aja, Lakul Banin ya segala macam. Sampai kepada Nahu Sorof ya. Ya kita itu ya intinya tadi ya. Karena memang tabarukan sama guru. Iya. Nah akhirnya udah terus sampai saya pribadi dari situ lalang buana lagi mencari lagi guru kemana. Nah sampai akhirnya mulailah di situ ternyata ya saya sempat terjun dalam ya istilahnya dalam dunia dakwah itu. Nah ya kemudian ada kalimat nama Kiklana. Sebenarnya kan ya sampai akhirnya saya itu ikut acara ini kan, training dai yang diadakan dulu oleh LD ya. Nah dulu saya ikut training dai itu saya dapat sertifikatnya. Ada sertifikatnya kan? Maaf ya. Nah ini salah satu ya ini sertifikat dai ya, sertifikat training dai. Ya, teman-teman sertifikatnya. Ya, sertifikat. Jadi sertifikat dakwah kan. Ini yang ditandatangani oleh ya salah satunya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian Kiai Haji Yahya Khalil Sakuk yang sekarang PBNU sama Profesor Dr. Kiai Haji Said Abdul Syuron. Kemudian juga Dr. Insinyur Haji Helmi Faisal. Nah ini sertifikat yang diberikan dalam cara ya salah satu kepengurusannya Nahdlatul Ulama dalam cara kader. Setiap penceramah apa harus punya sertifikat ini Pak? Ya sebenarnya perlu Perlu. Karena memang kalau
tahu ya, untuk lebih yakin lagi ya. kan kita punya latar belakang yang kuat gitu loh. Kemudian ya jangan sampai ya di zaman sekarang ini kan yang kita khawatirkan banyak, maaf ya Kang, dakwah-dakwah yang tidak sesuai dengan apa istilahnya, apa yang diajarkan oleh Rasul. Jangan sampai dakwah itu hanya untuk mementingkan apa ibaratnya tujuan pribadi atau kepentingan pribadi, apalagi kepentingan politik. Nah ini yang sangat perlu dijaga. Dan memang kita dakwah itu ya usahakan itu. Kalau saya mah ibaratnya kan ya, orang manggil saya undang, ya saya minta amplop itu hukumnya haram. Haram kan? Kiai minta amplop haram hukumnya. Jadi yang undang aja harus ngerti ya. Yang lebih haram lagi Kang, yang ngundang kagak ngasih amplop itu lebih haram lagi. Oh gitu ya. Enggak, intinya ya sebenarnya ya hal-hal seperti itu ya karena memang tujuan kita adalah dakwah. Jadi kalau istilahnya saya pernah dengar dawuh seorang guru ya, tanamlah padi, rumput ikut. Jangan kau tanam rumput. Kalau kamu nanam rumput, padi nggak bakalan ikut. Yang ada kebok mulu tuh pada makanin. Tapi kalau kita nanam padi, otomatis rumput. Kan ada lagunya Pak Ustadz. Apa tuh? Lagu lagi nih. Nah, tanam padi tumbuh ilalang. Terusnya? Ilalang. Itu lagunya siapa tuh? Padi tumbuh ilalang. Dalam dunia dakwah itu ya semua lengkap. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu hal wajar. Iya, wajar. Ya, yang penting kita nggak boleh di dalam dakwah itu menjudge orang yang sering menjatuhkan. Jangan. Itu jangan. Makanya di dalam firman Allah itu jelas ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu ke arah ya jalan kebaikan dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa mau'izatil hasanah itu bentuk nasihat-nasihat yang baik. Jadi Rasulullah itu ya berdakwah itu dengan caranya alak yang baik. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita dakwah, kita memberikan ceramah tapi gampang-gampang mengkafirkan. Nah ini kan nggak boleh. Nggak boleh. Banyak sekarang di medsos ya. Apa namanya yang nggak sesuai sama ajaran. Apa namanya kalau di Islam bid'ah. Ya, ini bid'ah. Bid'ah itu ada dalilnya. Banyak yang Ustadz sekarang ini kan serba bid'ah, nggak ada dalilnya. Ya padahal kan kalau kita pikirin kita sesama bid'ah. Ya kan dia sesama bid'ah. Karena di zaman Rasul nggak ada motor. Nggak ada kan. Kalau Pak Ustadz nggak ada pakai kacamata, zaman Rasul kan nggak ada. Nggak ada, iya kan? Ya dakwah pakai mic zaman Rasul kan nggak ada. Karena dia pakai mic, itu kan bid'ah. Bid'ah juga. Jadi kalau saya terangkan bid'ah itu bid'ah apa? Bid'ah itu terbagi dua kalau kata Imam Syafi'i kan. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madmumah. Bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang buruk. Bid'ah yang terpuji adalah bid'ah yang memang tidak pernah dilakukan Rasulullah, ya, tapi tidak melanggar dari aturan atau syariat. Itu bid'ah yang baik. Contoh, Al-Quran itu ya, itu kan bid'ah kan, tapi bid'ah yang baik. Karena di zaman Rasul belum ada kertas. Di zaman dulu pakai apa Pak Ustadz? Jadi dulu itu pakainya pelepah, pohon kurma, kulit sapi, batu, itu dikumpulin, makanya dinamakan mushaf. Nah, mushaf itu dikumpulin sampai dari zamannya itu Abu Bakar yang ngumpulin sampai kepada anaknya Abu Bakar, sampai kepada Utsman. Nah, kertas itu baru didapat sesudah Rasulullah itu nggak ada. Nah, itu gimana tuh? Kalau ngikutin bid'ah kan? Ya, jadi
Jadi gini, awalnya Quran itu tidak ditulis. Awalnya itu Quran turun melalui Rasulullah. Itu kan Ya. bukan berupa langsung buku kan. Ya. Kalau berupa buku Enak. kan sedikit-sedikit apalagi ya. duit. Akang lagi berdoa, duit turun gimana kira-kira? Masih belanja. Langsung belanja. Nah, jadi turunnya melalui lisannya Jibril, kemudian Rasulullah. Nah, itu ditanyakan, ikra. Bacalah. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Lah kan Rasulullah kan Rasulullah, nggak bisa baca. Nah, itu maksudnya apa? Rasulullah itu sudah bisa baca. Tapi kadarnya, karena memang Rasul manusia, tapi bukan manusia biasa. Beda sama kita. Kalau kita manusia biasa, tapi Rasulullah manusia yang luar biasa. Rasul butuh tidur, Rasul butuh makan, ya kan? Tapi tidurnya Rasul dikit. Beda sama kita. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Benar nggak? Nah, Rasulullah keringatnya, ludahnya jadi obat. Abu Bakar luka, diludahin doang, langsung darahnya berhenti. Coba kalau akang berdarah, saya ludahin, dan insya Allah rabies. Lalerin. Nah, akhirnya di zaman Abu Bakar itu dikumpulin tuh. Kata Abu Bakar, kalau Quran tidak ditulis, maka nanti umat Rasul nggak akan kenal Quran. Mulailah di situ Rasulullah, ya Abu Bakar minta legalitas pada Rasul diizinkan untuk menulis Quran di mushaf-mushaf. Bunga-bunga. Nah, itu belum ada kertas. Baru mulai di zaman Utsmani terkenallah yang namanya Qirtosun. Qirtosun itu bahasa Arab. Artinya apa, Ustaz? Mau kalau di Arab kan Qirtosun. Cuman udah ke Indonesia berubah jadinya kertas. Karena orang Indonesia kita motong-motong. Iya. Benar nggak? Nurdin jadi Udin. Benar nggak? Angel jadi Angel. Angel jadi Angel. Nah, jadi mulai jadi kertas. Mulailah di situ dibukukan. Dari negeri Persia didapat kertas. Sampai detik ini Quran beraneka macam. Sampai ada dibuat desain buat anak-anak supaya menarik. Ini kan bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Iya. Kenapa? Supaya umat Rasul kenal Al-Quran. Kalau andaikan Quran itu tidak dibukukan, mungkin kita nggak akan kenal Quran. Iya. Itu bid'ah. Jadi bid'ah yang mahmudah. Bid'ah yang bermanfaat. Gitu loh. Dan jelas dalam kitab Hujjah itu dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru selagi tidak menyimpang dari syariat, maka Allah akan memberikan balasan pahala baginya. Nah itu kan nggak melenceng. Nah sekarang tadi saya kan nanya tentang kiklana. Nah, mulai lalu Kang belum selesai. Oh, belum ya? Belum. Oh, belum. Maulid. Ya, ntar dulu. Maulid. Kalau Maulid, saya tanya balik, ada nggak dalil yang melarang Maulid? Gimana? Dalil yang melarang nggak boleh Maulid ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Di Maulid itu acaranya baik-baik nggak? Baik-baik. Ada pembacaan Quran, ada tausiah, betul nggak? Pembacaan rawi, belum lagi sodakoh, makan makanan, silaturahim, betul nggak? Pulangnya dapat berkat. Pulangnya dapat berkat. Ada yang bilang mubazir kan makanan seperti itu. Siapa bilang mubazir? Nasi kalau dibuang, kemudian dibuang kemanapun, itu nggak akan mubazir. Ya. Karena ada makhluk lain selain kita. Siapa? Ayam. Iya. Akang buang nasi aja di situ, habis besok kan. Akang buang tulang, nggak akan mubazir. Akang buang ayam di depan, pasti besok akan. Betul nggak? Jadi nggak ada yang mubazir. Nah jadi selagi tidak ada dalil yang melarang, jangan
dianggap bid'ah yang sesat. Dah. Ya, begitu juga tahlilan. Nah, tahlilan kan baik. 7 bulanan pakai kelapa kayak ini. Iya. Itu kan isyarat biar anak itu supaya nanti besarnya jadi kayak pohon kelapa. Pohon kelapa kan manfaat semua. Akarnya jadi obat, batangnya jadi dulu itu bisa buat beduk kan. Dulu Iya. zamannya wali beduknya pakai batang kelapa. Jadi buat tiang juga. Hah? Pohonnya buat tiang. Iya, bahkan akar kelapa pun bisa dimakan. Kalau lebaran. Kue Ya kan? kembang kelapa. Kembang kelapa. Saking luar biasa biji salak aja dimakan. Tuh yang aneh itu kelapa itu air di atas bisa ada airnya tuh. Padahal nggak ada selangnya ya. Nggak ada selang. Gimana? Karena kekuasaan Allah ya. Ya iya. Tahu-tahu ada Airnya. airnya. Siapa yang mengasih air? Ya, Begitu padahal seger kan? Bener segar. kan? Iya. Apalagi dipakein gula merah kan. Mantap. Oke, itu. Jadi itu semua dijalanin dari Wali Songo terus seperti itu ya. Iya. Nah, jadi dakwah. Kalau nama ya tadi nama ya, nama Ki Kelana itu namanya adalah Kiai Jarang Pakai Celana. Kikuk. Kalau Kiai Jarang Pakai Celana berarti kita ngopi dulu. Ya. Ngopi dulu teman-teman, kita mau ngobrol santai gitu. Jadi kalau Kiai Jarang Pakai Celana ya kan wajar, anaknya banyak ya. Pantesan ya. Banyak anaknya. Iya, makanya sarung masih wajar. Yang repot ya dokter pakai celana masa sarung. Nah, itu berarti gila. Gitu. Jadi nama Ki Kelana itu adalah nama sebutan. Ki Kelana. Ya sebenarnya kan nama Ki itu dibilang, wah Ki ada Ki Joko Bodo. Ya kan Ustaz masih muda, tapi udah panggilnya Aki. Kelana gitu. Gonggong ya. Iya. Jadi Ki itu sebenarnya bukan gini. Banyak orang yang mengatakan Ki itu udah pasti dukun. Iya. Padahal kita udah banyak terjerumus dengan sebuah kalimat. Belum tentu Ki itu dukun. Bisa dipahami kan? Iya. Belum tentu. Jadi kalimat Ki itu kan asalnya itu dari Jawa. Ki ya. Ada Ki Joko Bodo, ada Ki Pranaluwu ya. Ada Ki Aki. Nah, kalau Kelana Ki kayaknya itu ya sebenarnya diambilnya ini bukan bahasa Arab ya, Ki Kelana. Ya, kalau Kelana ini ibaratnya Karena bisa berkelana gitu ya, mudanya. jadi ke-nya itu ke arah. Lana ya. Lana itu ke arah. La-nya itu adalah salah satunya bentuk kalimat istilahnya ke arah ya. La itu adalah lana ya, ibaratnya ke arah. Kalau ke bahasa Arabnya lana itu kan kami. Iya. Ke kami sebenarnya ya. Kalau Ya sampai dibikin lagu sama Pak Haji Roma. apa tuh? Judulnya Berkelana. Berkelana. Mungkin Pak Ustaz tahu lagunya. Jadi sebenarnya kalau dulu itu saya tahu berkelana itu dalam aku berkelana kebo bunting. Dulu mainannya gitu ya. Dalam aku Tiada berkelana. yang tahu Nah, kemana aku pergi. Iya. Tiada yang tahu Oh, apa yang ku cari. nah, apa gunung tinggi, Kan ku daki, lautan, ku seberangi, aku tak peduli. Mantap. Nah, jadi kelana, Ki Kelana, kayaknya itu kemana-mana, ya, kemana-mana ke arah-arah. Lah itu ya lama. Jadi ke arah mana aja lama.
Nah itu entah kemana-mana. Oh, kirain nggak pakai. Jadi di situ itu sebenarnya lakop yang diberikan seorang guru dalam mencari jiwa. Berkelana kan mencari jiwa. Iya. Kita itu kan berkelana. Kita itu kan di sini di bumi itu musafir. Berkelana jiwa. Iya. Jadi Sebelum yang didapat ya harus berkelana dulu. harus berkelana dulu. Mencari jati diri. Iya. Nah gitu kan. Jati diri. Bukan jati asih. Kalau jati asih arahnya ke sana. Ke Bekasi. Jadi seperti itu. Jadi pemberian nama yang diberikan oleh seorang guru ketika saya menjalani dalam bidang spiritual. Ya, jadi kita memang perlu berkelana. Nah, Pak Ustadz ini kan selain dakwah bisa mengobatin orang juga ya Pak Ustadz. Kalau Nah. semua kalau ngobatin ya, terus ya, apa lagi? Ya yang penyakit non medis gitu. Ya jadi gini, di dalam dunia pengobatan itu macam-macam. Ada yang dengan cara ruqyah, ada dengan cara hikmah. Kalau ruqyah ya biasanya kita gunakan Quran. Kalau hikmah itu macam-macam. Makanya dulu ada kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Buni. Itu kitab-kitab wafak. Ya. Bahkan Imam Ghazali juga terkenal dengan kitab Al-Awfaq. Itu memang ada. Jadi kalau bicara tentang penyakit non medis, penyakit sihir memang ada. Itu kita dengan jin dengan setan ya memang ada, harus percaya. Yang nggak boleh adalah menyekutukan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Nah, jadi Rasulullah itu berdakwah bukan hanya pada manusia saja, tapi Rasul berdakwah juga dengan bangsa jin. Iya. Makanya di Mekah itu terkenal ada masjid jin. Akang nanti kalau diizinkan berangkat umroh atau haji, ada di sini namanya masjid jin. Dulu makhluk jin dari segala negeri berbaiat masuk Islam oleh Rasulullah di situ. Makanya dikenal masjid jin. Sampai sekarang masih. Masih. Berarti di dalamnya tuh ada ya jin Islam juga. Jangan. Yang cantik-cantik ada kan? Akang mau cari yang mana? Yang perawat, yang janda? Ya. memang ada. Ya bercanda kan. Iya nggak? Jadi di masjid jin itu memang ada. Bahkan sampai sekarang itu dia kalau sepi saja nggak ada orang, tapi ada orang yang ngaji. Ya. Ada orang yang wirid, ada orang yang zikir. Itu suara-suara makhluk jin Islam. Jadi bangsa jin itu banyak sekali. Kalau pengobatan, ya sebenarnya ya saya hanya menolong gitu. Ya. Yang maha menyembuhkan itu Gusti Allah. Nah, berarti Pak Ustadz siap itu yang membantu kalau ada yang mau membutuhkan ruqyah gitu ya, siap untuk Ya kalau dipanggil gitu. di ruqyah itu kan memang banyak ya istilahnya. Kalau saya pribadi, saya kan terjun di dalam dunia ceramah. Ya, dalam dunia ceramah. Kalau minta tolong kepada saya untuk mencarikan, ya nanti dia akan dicarikan gitu loh. Tapi karena itu punya bidangnya masing-masing. Ada yang di hikmah, ada yang di ruqyah, ada yang di ceramah. Nah, kalau saya bebannya sudah terlalu banyak kan. Ceramah juga, ya kan, masa hikmah juga. Nah, kan ada nih di video saya yang Pak Ustadz ngobatin yang lagi kesurupan gitu ya. Itu ada yang tanya juga, itu kalau undang Pak Ustadz untuk pengobatan ditarik enggak? Nah gitu, ada yang berkomentar kayak gitu. Gimana Pak Ustadz? Kalau dalam masalah itu ya gini ya, seperti di konten-konten terkenal ya, kayak Kang Ujang Bustomi ya itu kan pengobatannya nggak ditarik. Dan kita itu dalam pengobatan nggak boleh untuk ditarik. Ya.
jangankan nggak boleh itu, dipatok pokoknya dalam sekian dunia, juta, nggak ya boleh ya. dalam dunia dakwah jangan, usahakan jangan. Ya, Karena yang minta tolong kepada kita kan belum tentu orang kaya, orang betul. punya, kadang orang nggak punya. Ya. Berarti berapa aja gitu Pak Ustadz. Jadi kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita nolong karena Allah akan mengasih rezeki kita itu bukan dari dia, nanti di sananya Allah udah siapin. Makanya jangan sampai gini, jangan sampai dunia dakwah kita itu hanya kita raih dunia saja, tapi kita tidak meraih akhirat, rugi. Iya. Gitu. Jadi dalam dunia dakwah kita harapin kan pengen ya di dunianya dapat tuh, di akhiratnya dapat, tapi jangan sampai hanya sekedar dunia saja. Nah, oleh sebab itu ya perlu hati-hati ketika mensyariatkan, mencari orang-orang yang untuk pengobatan itu harus hati-hati, jangan sampai salah, lihat dulu caranya bagaimana, melenceng atau tidak dan lain sebagainya, kayak gitu kan ya. Nah, ngopi lagi Ya. Ngopi lagi teman-teman, biar nggak tegang. Terlalu tegang juga nggak enak katanya Pak Ustadz. Iya lah, kagak normal ya. Ya selama dakwah itu ya alhamdulillah ya kita ya berkelana kan. Ya baru kemarin saya pulang dari Anyer, karena ke Pandeglang, Bogor, ke Jawa itu daerah Tegal. Ya alhamdulillah. Kalau Depok ini ya udah rutin. Ya. Udah jadi sabaan, hampir semua kecamatan ya alhamdulillah udah saya sahabat semua gitu. Berarti ini penjelasan tentang Kiklana itu sepertinya udah cukup teman-teman ya. Ya. Dari cerita dari kecil sampai sekarang udah diceritakan semua sama Ustadz Kiklana ini. Ya. Ya kita sudahi dulu acara kita ya. Intinya ini Kang, intinya kita Nanti itu mau bukan, sampaikan. ya intinya gini, intinya kita itu bukan siapa-siapa. Ya. Kalau bukan melalui guru. Makanya saya berharap keberkahan ilmu itu bukan hanya sekedar dilihat dari kita rajin belajarnya atau karena cerdas, bukan, tapi karena bentuk tabarukan kita kepada guru. Ya. Tabarukan kita kepada guru itulah yang membawa berkah. Banyak sekali kiai-kiai besar, ulama-ulama besar itu ya didapatnya karena memang tabarukan kepada guru. Nah, kemudian kita jangan sampai ya istilahnya ya kita nggak bisa apa-apa, karena ya memang Allah yang ngasih ilmu kita itu hanya sedikit gitu. Ya, Allah mengasih kita itu sedikit. Jadi oleh sebab itu ya penting bagi kita itu siapapun ya silakan berdakwah. Akang nasihatin saya terima, walaupun siapa orangnya. Ya makanya kan kadang-kadang kita merasa ada orang nasihatin saya nggak terima. Kan ada peribahasa, walaupun keluar dari pantat ayam, kalau emang itu telur Ya, harus kita makan gitu. Walaupun itu Telur keluar dari pantat ayam kan telur, betul. harus kita terima gitu. Keluarnya dari pantat ayam itu telur, dimakan aja juga. Iya, bagus tuh Kang bahasanya. Iya. Artinya unzur maqala wala tanzur man qala. Ambil perkataan yang baik, siapapun yang ngomong jangan kau lihat. Jadi kalau kita ngeliat orangnya, padahal omongannya bagus, tapi jangan suka disalahin Pak Ustadz. Kan kadang-kadang keluar dari masjid kata Pak Ustadz, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Nanti keluar dari masjid, ambil sendal, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Kalau ditegur, kan saya kata Pak Ustadz gitu. Iya. Ini bercanda ya teman-teman. Itu namanya nolong. Jangan disalahkan. Ya artinya gini, siapapun yang memberikan nasihat, entah itu dia kiai, entah itu dia bukan, sekalipun itu seorang pelacur, terima ya. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa menjudge orang ini. Wah orang ini begini, ahli maksiat, suul khotimah, pasti matinya jelek. Nggak bisa. Ya. Bisa jadi ada orang yang dia kelihatannya
ahli maksiat, tapi di akhirnya dia mati dalam keadaan husnul Khotimah. khotimah. Karena setiap kita itu dilihatnya innamal a'malu bil khawatir. Kita ini dilihatnya nanti akhirnya kan. Iya. Akan ngeliat saya begini, belum tentu akhir saya nanti baik, belum tentu. Iya. Cuman kan kita berharap mudah-mudahan baik. Baik. Kan gitu, makanya kita berdoa ya Allah, Allahumma amisna ala dinin Islam wa amisna min husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul Khotimah. khatimah. Nah, oleh sebab itu orangnya merasa ibadahnya rajin, yang udah segala macam. Ya ini harus hati-hati. Jangan sampai merasa paling suci. Iya. Ya, ini yang berarti. Jangan sampai merasa paling suci. Paling itu benar. paling benar. Karena dosa paling besar itu sombong. Iya, betul. Sombong terhadap makhluk, sombong dalam ibadah itu hati-hati. Itu rugi. Jangan sampai fenomena sekarang ada orang yang datang ke masjid, baru datang ke masjid, malah Pak Ustadz. dihina. Wih, tumben nih. Itu hati-hati. Tapi kalau orang itu nggak mau ke masjid lagi gara-gara sakit hati, yang mau tanggung jawab siapa? Karena kata-kata tumben itu. Iya, karena kalimat tumben, tumben nih di masjid, tumben nih ngaji. Akhirnya orang itu sakit hati, besok dia nggak mau ke masjid Sekali lagi. ketemu dipanggil Pak Ustadz. Kali Lagi ketemu jadi panggilannya minder. Ustadz. Nah, Sekali rajin, mau jadi Ustadz nih. Jangan, ya Allah. malah kita yang dosa. Nah ya. betul, itu nanti kita malah dosa, malah muflis kan. Hmm. Muflis itu bangkrut. Jadi amal baiknya itu kesedot semua kepada orang yang dihina tadi. Kalau dia nggak ikhlas dunia akhirat, pahala yang menjadi kesedot, dosa yang dihina itu pindah ke yang hina. Nah ini makanya nggak boleh seperti itu. Istilahnya merasa, gue paling ahli sujud, nggak Itu boleh. ada lagunya juga di Roma Irama. Ada. Iya, ada. Apa tuh? Apa ya? Gajah di telupuk mata, Tiada kelihatan. semut Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Terus ya, Ah, kau keterlaluan. terlalu. Gimana nih sebenarnya? Tentang kekelan ini udah cukup ya? Ya kan, jadi mungkin itu yang perlu saya ceritakan. Silakan kalau ada tanya-tanya lagi, monggo Ya. silakan. Kalau mau sharing-sharing ya monggo saja. Ya komentar aja ya, Tinggal komentar aja komentar yang baik, yang baik, kita yang akan respon positif yang gitu. positif. Tinggal di ini aja. Ngopi. Ayo, Udah. selesai, baik. Cukup sudah kayaknya. Baik kalau Ya. gitu. Ada yang mau sampaikan lagi Pak Ustadz? Jadi intinya seperti itu. Ya, dakwah siapapun silakan boleh berdakwah selagi itu memang baik. Kemudian jangan pernah ada nasihat yang kita ambil dari siapapun kita terima. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan sampai dalam berdakwah itu justru menjustifikasi, justru membabi buta, justru malah menimbulkan ghibah, justru malah menimbulkan caci maki, penghinaan dan lain sebagainya. Itu nggak bagus dalam dunia dakwah seperti itu. Jadi jangan sampai merasa diri kita paling benar atau merasa paling suci, dan tidak boleh saling istilahnya mengkafir-kafirkan. Ya. Jadi kita lihat dari sini bahwasanya dalam dakwanya Rasul itu dengan cara yang makruf. Rasul dilemparin kotoran, Rasul, tapi Rasul tetap Balasnya dengan doa kebaikan. Betul. Itu kan dakwah Rasulullah. Masa kita umatnya jangan sampai kita sama Islam saling mengkafirkan, sama Islam saling menzolimi. Ya, intinya seperti itu. Jangan sampai saling menyalahkan, karena tidak ada yang paling maha benar kecuali Gusti Allah yang maha benar. Mudah-mudahan manfaat. Ya, oke, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan pembicaraan kita walaupun singkat, padat, ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf, saya atas nama channel Ayah Ayah Wae
sudah menerangkan tentang Ki Kelana langsung dengan Pak Ustadznya langsung. Ya nanti Mulai ada di channel saya juga. ada channel Pak Ustadz juga namanya Ki Kelana Official. Jangan lupa subscribe juga ya, bantu subscribe-nya. Karena bukan official kan. Apa tuh ganti lagi? Ki Kelana. Ki Kelana aja. Ki Kelana lah coba itu. Gitu. Nah, Ki Kelana. Ki Kelana lah coba itu. Gitu. Ki Kelana lah coba itu. Nah, berarti channelnya Ki Kelana lah coba itu. Bener tuh. Ya, oke teman-teman bantu subscribe-nya ya. Like dan Ya subscribe. mudah-mudahan kita selalu sehat. Kang ya. Amin. Amin berkah. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.